Ya, upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas belum juga membuahkan hasil, pemirsa. Israel masih terus membombardir Gaza Palestina. Hamas ini sempat menyatakan siap berunding, siap damai, tapi dengan catatan ada pengembalian sandera dan juga persyaratan untuk penarikan penuh pasukan Israel di Gaza Palestina. Lantas, kapan gencatan senjata ini akan terwujud? Kita akan bahas, pemirsa. Kami sudah hadirkan narasumber-narasumber dari berbagai perspektif untuk membahas mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Mbak Tia Baryatul Kiptia, pengamat Timur Tengah BINUS. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tia. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Di sebelah Mbak Tia ini juga sudah hadir ada Mbak Astra Virginita, pakar politik internasional UI. Selamat malam, Mbak Astra. Selamat malam, Mbak. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir di studio, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Mea, Dr. Tonggo Meati Francisca, Ketua Tim EMT 8 Mercy Indonesia. Selamat malam, Dr. Mea. Selamat malam, Mbak Vena. Oke, nanti kita dengarkan ya cerita Dr. Mea yang pernah menjadi dokter di Gaza Palestina. Tapi untuk pembuka saya mau ke Dr. Tia terlebih dahulu. Dr. Tia, ini upaya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas belum juga ada hasil. Hamas menyatakan siap berunding, siap damai, tapi dengan catatan tersebut. Catatannya ini adalah untuk bisa mengembalikan sandera dan juga penarikan pasukan penuh. Sulit nggak sih untuk terjadi? Ceasefire itu kan harus ada agreement kedua belah pihak ya. Yang namanya ceasefire, baik permanen ataupun tidak, itu harus ada kesepakatan dari pihak Hamas sendiri dan juga dari pihak Israel. Kalau melihat dari apa yang diinginkan oleh Hamas, ini cukup berat. Karena tidak mungkin Israel akan menarik pasukannya dari Gaza. Jadi berdasarkan apa yang disepakati oleh Donald Trump dan Netanyahu, sepertinya saya menganalisis atau melihat bahwa kedua orang ini memang ada planning untuk Gaza untuk membersihkan. Jadi memang untuk mereka menyebutnya istilah rebuild begitu ya. Jadi membangun kembali. Artinya memang ingin membangun Gaza itu secara baru. Jadi saya tidak melihat ada indikasi bahwa memang Israel akan menyepakati kalau sampai ditarik semuanya. Kalau tawanan mungkin bisa. Dua belah pihak bisa ada win-win solution. Artinya berapa orang dari Hamas yang dilepas, berapa orang dari Israel. Seperti yang sudah-sudah based on history, itu mereka akhirnya sepakat kalau tentang tawanan. Tapi kalau menarik dalam waktu cepat, semua pasukan Israel dari Gaza itu tidak mungkin rasanya, Mbak Vena. Karena apa? Tujuan Hamas untuk membersihkan, untuk Israel keluar dari Gaza berbeda dengan tujuan Israel untuk menguasai Gaza. Saya melihat ada dua nih Israel terhadap Gaza itu. Satu, dia memang ingin mengokupasi kembali. Dua, ingin mengganti rezim yang ada di Gaza. Karena Gaza ini berdasarkan election antara Fatah dengan Hamas, pemenangnya itu kan Hamas. Hamas itu partai, ini yang sering tidak sampai pesan ini kepada publik Indonesia ya. Jadi Hamas itu adalah partai, Fatah partai, mereka election, Fatah itu disupport oleh Israel, begitu ya. Sementara pemenangnya Hamas. Makanya kenapa sekarang Israel misalnya membombardir habis Gaza, karena mereka melihat bahwa itu satu paket dengan Hamas. Walaupun secara nurani, secara rasa kemanusiaan kita terlukai. Karena sudah 60.000 itu bukan perang namanya. Kalau sudah 60.000 meninggal, kejahatan manusia. Itu betul-betul genocide itu Mbak, betul-betul dihabisi etnis ini. Dan kita harus bersuara. Di mana masyarakat internasional, UN, semua yang care terhadap Palestina, terhadap perempuan, anak-anak, karena korbannya kebanyakan anak-anak dan perempuan. Begitu. Jadi kalau misalnya Hamas ingin, nah inginnya Hamas ini kan harus dua belah pihak. Maka terjadilah ceasefire, baik permanen ataupun tidak. Saya berharap sih permanen, begitu ya. Permanen ceasefire ini jangan hanya 60 hari, kemudian dihabisi total, begitu. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa kedua belah pihak harus ada mediator. Harus ada mediator untuk memediasi konflik antara Hamas dengan Israel ini. Ya walaupun Amerika Serikat itu bukan mediator saya pikir, karena jelas dia ada di pihak mana secara politik internasional. Jadi saya belum ada melihat indikasi, terutama ya yang tadi Mbak Vena sebutkan mengenai penarikan pasukan. Karena memang mereka ingin rebuild itu tadi, ingin membangun kembali Gaza, ingin mengeluarkan orang-orangnya, bahkan ingin mengokupasi Gaza dan mengubah sistem politik. Bisa jadi ada dua, bisa mengambil Fatah untuk menjadi pemerintahan di sana. Kemudian bisa jadi juga mengganti orangnya secara keseluruhan. Makanya kan dihabisi begitu. Nah ini yang saya kritisi. Di mana peran dunia internasional, masyarakat internasional, non-state aktor di sini dalam arti bukan negara seperti UN, seperti opini publik, seperti demonya di Amerika, demonya di Eropa, itu nothing.
Saya melihatnya begitu. Lama-kelamaan saya melihat kok tidak ada artinya, hanya di sosmed, hanya mereka teriak, hanya mereka demonstrasi. Mana hasilnya? Israel perlahan tapi pasti menghabisi semua masyarakat sipil di Gaza. Sayangnya begitu. Jadi saya melihat bahwa solusinya harus ada state actor. Negara yang punya dominasi kuat untuk bisa melakukan ceasefire ini secara permanen, bahkan menuju two state solution, jangan sampai one state solution ya, karena memang itu yang diinginkan oleh Netanyahu rezim. Satu negara. Satu negara, iya. Negara yang paling mendominasi. Siapakah? Kalau sekarang kan Amerika Serikat ingin menjadi juru damai, penengah, tapi ya tadi sudah dikatakan malah berat sebelah mengarah ke Israel. Siapa yang sebetulnya bisa menjadi mediator dalam konflik antara Israel dan juga Hamas ini? Kalau dari sisi mediator, saya kira kita berharap ada negara-negara yang kemudian juga punya kekuatan yang kurang lebih sama gitu ya, yang bisa memainkan peran yang dominan di dalam isu Timur Tengah ini. Jadi misal kita bisa bicara berkaitan dengan bagaimana negara-negara yang besar lainnya, yang terutama yang punya hak veto ya dalam konteks ini ya, yang punya hak veto untuk bisa memiliki sense yang sangat sangat kuat terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza gitu ya. Menurut saya ini bisa dilakukan gitu ya. Ketimbang main satu aktor menurut saya sulit. Jadi kita harus ada kesamaan, ada koalisi yang kuat gitu ya di antara negara-negara yang punya concern untuk kemudian memainkan peran di dalam penyelesaian Timur Tengah ini. Bertumpu pada PBB tadi Mbak Tia sudah sampaikan bagaimana kemudian nyaris kita lihat PBB ini nggak punya kuasa gitu ya, karena lagi-lagi gimana pun dominasi negara yang kuat ya secara kekuasaan global gitu ya, dikuasai oleh negara-negara terutama Amerika gitu ya, dan ini nggak bisa kita harapkan sedemikian rupa. Sampai hari ini juga kita nggak melihat UN sedemikian rupa bergerak gitu ya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah. Jadi kalau saya lebih melihat mungkin perlu ada koalisi alternatif gitu ya untuk membangun kekuatan beberapa negara. Kalau satu negara saya nggak yakin gitu ya, kalau hanya satu negara, tapi ada beberapa negara dalam konteks ini mungkin kita bisa memperkuat. Kalau dalam konteks ini ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana kemudian membangun jembatan komunikasi antara negara-negara Arab dan negara-negara selatan lainnya gitu ya, untuk bisa membangun komunikasi dengan Israel gitu ya. Jadi kawasan Timur Tengah diperkuat gitu ya komunikasinya, dan kemudian narasi-narasi keadilan dari perspektif global South. Jadi saya nggak begitu melihat North ini akan, atau negara-negara utara Amerika dan sekutunya ini pun akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik gitu ya. Jadi peran negara-negara lainnya, negara-negara selatan terutama ya, negara-negara yang kemudian punya concern terhadap Timur Tengah, bagaimana kemudian persoalan ini tidak hanya kita bicara soal bukan agama ya, tentunya lebih pada krisis kemanusiaan. Kita melihat ini dalam perspektif bagaimana global South ya menempatkan isu ini dalam konteks solidaritas kemanusiaan gitu ya. Jadi saya lebih cenderung melihat ini tidak bisa selesai, mediatornya nggak bisa satu negara, tapi sebuah koalisi yang kuat gitu ya, yang kemudian bisa menandingi narasi-narasi yang lebih berbasis pada keadilan dan kemanusiaan gitu ya. Kalau berharap pada PBB, saya nggak yakin, karena seperti kita tahu PBB lahir dari sistem Bretton Woods, negara yang kemudian menguasainya ya negara-negara Amerika, tentu tadi sudah tidak netral ya, dan ini sangat sulit gitu ya. Kemudian kalau kita mau bicara tentang negara lain, misalnya Cina, Rusia, saya juga nggak begitu yakin bisa jadi mediator, karena sebagian besar juga main di isu Timur Tengah tidak dasar perdamaian semata. Mereka mempertimbangkan kepentingan strategis mereka, gitu ya, lebih daripada bicara tentang perdamaiannya gitu. Baik. Jadi bicara ini menurut saya mediatornya harusnya koalisi yang kuat. Terutama saya dorong negara-negara selatan, negara-negara Arab untuk kumpul bersama. Negara-negara selatan, mediatornya harus kuat itu. Harus kuat. Tapi kita juga pengen dengar ya cerita dari Dr. Mea ketika sebelumnya ini sempat berada di Gaza Palestina, melihat kondisi langsung di Gaza Palestina. Dr. Mea, bisa Anda gambarkan kondisinya itu separah apa sih ketika Anda melihat di Gaza Palestina, ketika Anda bertugas tentunya, apakah ini bisa dikatakan kerusakannya ini sudah lebih dari 90% kondisi rumah sakit terutama? Ya, kebetulan tim saya ini adalah tim 8 yang paling terakhir dari IMT Mercy. IMT itu adalah Emergency Medical Team. Kami masuk itu di tanggal 4 bulan Maret, yang pada saat itu masih gencatan senjata. Sebelum kami masuk, tadi saya setuju bahwa terjadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh penjajah. Sebelum kami masuk itu 2 hari sebelum masuk,
seharusnya masih ada gencatan senjata, tapi itu kemudian dilanggar dengan menutup blokade bantuan kemanusiaan pada tanggal 2. Tanggal 2 Maret itu sudah mulai ditutup bantuan kemanusiaannya. Lalu kemudian kami masih merasakan tuh Mbak gencatan senjata sampai tanggal 17 Maret malam hari. Kami masih merasakan bagaimana rasanya jalan-jalan ke pasar, dan kebetulan memang kami tugasnya di Gaza Utara, tepat di Rumah Sakit Indonesia. Kami masih merasakan itu segala macam hiruk pikuk. Tapi kemudian ada sekitar 3 hari sebelum gencatan senjata di stop oleh Netanyahu, itu ada kameramen yang mereka melakukan drone, mereka menggunakan drone untuk melihat keadaan sekitar di daerah Gaza Utara, tepatnya di daerah Beit Lahia atau Beit Hanun di situ. Kemudian drone-nya diledakkan oleh Israel, dan mobil yang berisikan kameramen itu juga diledakkan, dan mereka syahid dan itu masuk ke Rumah Sakit Indonesia. Itu pada saat gencatan senjata. Lalu kemudian saat gencatan senjata di stop malam hari, dini hari tepatnya tanggal 1, tanggal 18 Maret itu, yang paling terbesar korbannya karena selama 8 jam terjadi serangan bom secara terus-menerus. Itu kami luar biasa mendengarkan itu dan merasakan bagaimana getaran-getaran yang sangat hebat. Sebanyak hampir 400 yang meninggal akibat serangan dalam 8 jam saat dihentikannya gencatan senjata pada saat 18 Maret dini hari. Kemudian untuk 90% sudah pasti, terutama di daerah Gaza Utara. Kalau kita melihat mungkin film-film horor, itulah yang terjadi sekarang dan ini adalah kisah nyata. Tapi kemudian kalau di daerah, kebetulan kami untuk masuk ke dalam Gaza Utara itu kami harus melewati Gaza Selatan dulu, tepatnya daerah sebelumnya adalah perbatasan Karem Shalom. Habis itu baru kemudian kami masuk melewati menyusuri Gaza Selatan, Khan Yunis, dan karena kebetulan juga memang ada klinik di sana. Lalu kalau daerah Gaza Selatan kita masih bisa melihat pohon-pohon hijau. Tapi mungkin sekitar 60 atau 70% juga sudah hancur. Lalu kemudian kita bergerak ke arah utara yang melalui perbatasan Netzarim. Baik, Dr. Mea. Nanti kita akan melewati itu terus. Nanti itulah kita mulai melihat kehancuran dan mungkin sekarang sudah hampir 100% di Gaza Utara. Kalau Beit Hanun dan Beit Lahia sudah kosong, mungkin tinggal Jabalia dan Gaza City. Baik, Dr. Mea, tentu kami tidak bisa membayangkan Anda menyaksikan langsung kerusakan yang terjadi di Gaza, Palestina. Kami juga ingin tahu sebetulnya tantangan utama seperti apa yang dihadapi oleh para medis ketika menangani pasien dalam kondisi seperti itu. Ditahan nanti, Dr. Mea, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda.